Perkenalkan, nama saya Tris Sundaria Octaviani dari kelas 12 IPA 6 absen 28 SMA Negeri 2 Ungaran. Nah, di sini saya akan melakukan ujian praktek, yaitu dengan menghitung denyut nadi. Nah, seperti yang kita tahu, setiap orang memiliki denyut nadi yang berbeda-beda. Nah, karena kan ada beberapa faktor, yaitu satu adalah perbedaan jenis kelamin, yang kedua berat badan, yang ketiga usia, yang keempat aktivitas, yang kelima ketika orang dalam kondisi emosional, dan yang keenam adalah suhu tubuh. Nah, di sini kita akan mempraktekkan penghitungan denyut nadi ya. Nah, sebelum melakukan penghitungan denyut nadi ada beberapa langkah, yaitu siapkan alat tulis untuk mencatat dan stopwatch untuk menghitung denyut nadi. Nah, biasanya denyut nadi itu dihitung 1 menit ya. Nah, caranya adalah pegang leher kamu bagian yang denyut nadi. Nah, setelah ketemu denyut nadinya, nanti kita mulai penghitungan denyut nadinya. Nah, menghitung denyut nadi dilakukan 3 kali. Yang pertama adalah sambil duduk, yang kedua sambil berdiri, yang ketiga adalah setelah melakukan aktivitas 3 menit berjalan, 3 menit berlari. Nah, yang pertama adalah sambil duduk. Kita menghitung denyut nadi sambil duduk ya. Bentar. Udah ketemu ya denyut nadinya. Kita mulai dalam 1 menit ya. Nah, udah 1 menit dan denyut nadinya adalah ada 69. Kita catat dulu ya. Itu adalah menghitungan denyut nadi dengan sambil duduk ya. Yang kedua adalah sambil berdiri. Mari kita menghitung denyut nadi kita sambil berdiri ya. Bentar, kita cari denyut nadinya di leher ya. Oke, kita ketemu denyut nadinya. Kita mulai ya, 1 menit. Nah, ini udah 1 menit ya. Nah, ini ada 85 denyut nadi. Nah, kita catat ya di catatan yang tadi. Baik, yang ketiga adalah menghitung denyut nadi setelah beraktivitas berjalan 3 menit dan berlari 3 menit. Melakukan aktivitas berjalan kaki selama 3 menit. Setelah melakukan kegiatan berjalan selama 3 menit, kita lakukan dengan berlari selama 3 menit. Sudah melakukan aktivitas yaitu berjalan 3 menit dan berlari 3 menit. Nah, waktunya kita menghitung denyut nadinya. Bentar ya. Nah, sudah ketemu. Kita mulai 1 menit.
Total denyut nadinya ada 118. Nah, itu adalah, mari kita catat ya. Nah, itu tadi adalah prakteknya cara menghitung denyut nadi dengan sambil duduk, sambil berdiri, dan melakukan aktivitas. Nah, sekarang adalah faktor yang mempengaruhi denyut nadi seseorang. Yang pertama adalah perbedaan jenis kelamin. Biasanya laki-laki cenderung memiliki frekuensi yang lebih lambat dari perempuan. Yang kedua adalah berat badan. Orang yang memiliki berat badan lebih ringan akan memiliki frekuensi yang lebih lambat dibanding yang lebih berat. Dan yang ketiga adalah usia. Usia juga menentukan, semakin tua usia semakin frekuensi denyut nadinya akan semakin melambat. Dan yang keempat adalah aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas yang lebih berat akan frekuensi denyut nadinya lebih cepat dari yang ringan. Contohnya lari 200 meter dengan orang yang hanya berjalan kaki saja. Yang kelima adalah ketika orang memiliki emosional seperti rasa senang, ketakutan yang berlebihan, itu adalah bisa mempengaruhi denyut nadi kita, begitu. Nah, itu tadi adalah cara menghitung denyut nadi dan beberapa faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.